Halo semua, ketemu lagi nih sama Laikit, gudangnya informasi unik dan gak biasa. Hari ini kita mau bahas soal kuliner legendaris Indonesia. Ayo, ada yang bisa nebak gak guys? Tapi tentu aja yang bakal dibahas adalah kuliner legendaris yang gak biasa dong. Bahannya unik-unik lagi, penasaran gak guys? Laikit udah rangkum beberapa di antaranya untuk kalian. Guys, bagi yang nggak tahu nih ya, tawon dan lebah itu berbeda. Tapi bentuknya mirip, sama-sama hewan penyengat, tapi tawon tidak menghasilkan madu. Di beberapa daerah di Indonesia seperti Banyuwangi, Nganjuk, Ngawi, dan Madiun, tawon ini dikonsumsi loh guys. Ia diolah menjadi botok. Jadilah sebuah menu legendaris yang namanya botok tawon. Botok tawon terbuat dari tawon yang masih berada dalam sarangnya. Kemudian dibumbui dengan bawang merah, bawang putih, santan, cabai merah, cabai rawit, dan gula merah. Biar makin sedap, lengkapi dengan irisan belimbing wuluh. Nah, kalau sudah lengkap, bungkus dengan daun pisang dan kukus sampai matang. Berikutnya ada sambal tumpang. Siapa yang tahu sambal tumpang? Makanan satu ini lebih dikenal sebagai makanan dari Kediri, Jawa Timur, dan Solo, Jawa Tengah. Menurut catatan sejarah, kuliner ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 1814. Sambal tumpang sendiri terbilang kuliner unik loh guys, karena terbuat dari tempe yang hampir busuk atau sering disebut juga tempe semangit. Cara bikinnya begini nih guys, siapin tempe yang sudah hampir busuk dan tahu yang sudah direbus. Haluskan cabai dan bawang yang sudah direbus bersama kemiri dan juga kencur. Setelah halus, masukkan ke air yang sudah mendidih. Disusul daun jeruk, daun salam, lengkuas yang udah digeprek, gula jawa, garam, dan kaldu secukupnya. Tempe diulek kasar ya guys, terus cemplungin deh, kemudian disusul sama tahu. Masak sampai bumbu menyatu ya. Tambah krecek guys, tapi bisa juga kok nggak pakai. Terakhir masukin santan ya. Jadi deh, siramkan ke nasi hangat. Mantap nih. Kuliner legendaris yang bahannya unik salah satunya ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di sini ada makanan yang namanya rujak blonyo. Ada juga yang menyebutnya rujak kerokan. Santapan satu ini tergolong unik karena menggunakan bahan utama berupa blonyo atau terung laut atau tripa. Rujak blonyo ini guys terdiri dari bahan utama yakni blonyo yang sudah dibersihkan kemudian dipotong-potong kecil. Untuk bumbunya ada asam jawa, cabai, kalau suka pedas ya, petis, diulek jadi satu. Kemudian dikasih parutan kelapa, daun kemangi atau sayuran lain yang dicampur dengan blonyo. Terung laut hanya bisa ditemui pada waktu tertentu loh guys. Dan gak semua orang bisa mengolahnya, salah-salah bisa bikin alergi. Pecinta durian, mari merapat. Karena makanan satu ini bahan utamanya adalah durian yang sudah difermentasi. Aromanya menyengat banget nih, tapi dengan cita rasa yang khas. Ini dia tempoyak. Tempoyak biasa ditemui di daerah Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Kalimantan. Cara bikinnya juga simpel banget loh guys. Durian diambil nih dagingnya, kemudian dihaluskan pakai sendok. Kasih garam secukupnya, lalu diaduk rata. Masukin deh dalam toples, kasih cabai utuh, tutup rapat. Disimpan ya, paling nggak 3 hari 3 malam lah, agar fermentasinya pas. Nah, hasilnya kuliner bercita rasa asam dengan tekstur lembut. Tempoyak biasanya dijadikan bumbu campuran guys, pada ikan nih misalnya. Menarik ya, apakah kalian sudah pernah mencobanya? Kuliner ekstrim yang satu ini namanya paniki. Kuliner ini merupakan hidangan khas dari Sulawesi Utara karena bahan utamanya adalah daging kalong alias kelelawar pemakan buah. Potongan dagingnya dibumbui santan, kemiri, bawang merah, kunyit, cabai merah, cabai rawit, daun bawang, daun jeruk, daun kemangi, dan juga daun pandan. Menu ini sangat legendaris loh guys di Sulawesi Utara. Banyak pelancong mancanegara yang menyukai makanan eksotis ini dan datang langsung untuk mencicipinya. Selanjutnya, saren atau bideh. Kuliner yang satu ini terbuat dari darah binatang. Bisa dari darah ayam ataupun sapi. Darah dikumpulkan lalu dipadatkan dengan cara dikukus.
Kalau sudah jadi, sekilas bentuknya mirip hati sapi guys. Ada beberapa daerah yang mengenalnya dengan nama marus. Hati-hati ya guys, karena dideh ini sering disajikan sebagai sate atau oseng. Sebaiknya tanya dulu, jangan sampai salah mengira dideh sebagai hati sapi. Ini juga nggak kalah ekstrim loh guys, kita tempatkan di urutan pertama ya. Datangnya dari Sumatera Utara, namanya trites. Makanan ini juga biasa disebut soto karo atau soto hijau. Trites terbuat dari isi perut sapi yang belum dikeluarkan jadi kotoran. Yap, kalian gak salah denger nih guys, isi perut sapi bukan jeroan sapi. Lebih jelasnya begini nih, saat sapi disembelih, usus besar sapi akan dibuka dan dikeluarkan isinya. Nah, isi lambung inilah yang kemudian menjadi bahan dasar pembuatan trites. Tentu aromanya bau dan sangat menyengat guys. Untuk menghilangkan aromanya yang mengganggu, diberilah berbagai macam bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, asam, garam, kunyit, jahe, serai, dan bumbu-bumbu lainnya. Biasanya dimasak bersama daging sapi guys. Kalian berani coba nggak?